sampai saat ini masih merupakan penyebab kecacatan terbanyak pada usia dewasa. Selain itu memang insidensi stroke-nya sendiri semakin lama semakin meningkat. Kita tahu populasi lansia sekarang juga makin lama makin banyak, makin mendominasi. Kemudian insidensi stroke-nya sendiri makin meningkat dengan perkembangan teknologi di kedokteran, juga semakin kecil tingkat kematian akibat stroke, sehingga justru menyebabkan gejala sisa stroke pada pasien-pasien yang stroke survivor jadi justru lebih banyak. Nah, 2/3, kurang lebih 2/3 dari penyandang stroke itu mengalami disabilitas fisik. Gejala sisa stroke yang tadi dialami bisa jadi bisa bervariasi dari ringan sampai dengan berat. 80%-nya perlu rehabilitasi terpadu. Tujuannya untuk bisa mengurus diri sendiri, paling tidak 80% dari pasien atau penyandang stroke ini memerlukan rehabilitasi terpadu, paling tidak untuk bisa mengurus dirinya sendiri dan lebih jauh lagi kembali ke perannya dengan keluarga dan masyarakat. Maksudnya misalnya peran sebagai suami atau sebagai pencari nafkah atau sebagai ibu rumah tangga atau yang wanita karir. Hilangnya kemandirian karena stroke tadi menjadi beban tersendiri bagi penyandang stroke dan keluarganya juga sebetulnya. Nah, disinilah masuk peran rehabilitasi medik dan tim rehabilitasi termasuk fisioterapis tadi Mas Dodi untuk mengoptimalkan pemulihan fungsional seoptimal mungkin. Mungkin bisa jadi normal, mungkin juga tidak, tapi kita maksimalkan, kita optimalkan seoptimal mungkin sesuai dengan kondisi stroke-nya itu sendiri. Tergantung dari luas lesinya atau lokasinya ada di mana, dan itu akan mempengaruhi juga sebetulnya untuk nanti pemulihannya seperti apa. Rehabilitasi stroke itu tujuannya tadi untuk mengoptimalkan pemulihannya dan atau juga bisa memodifikasi gejala sisa yang sudah ada. Tujuannya tadi untuk supaya bisa beraktivitas fungsional secara mandiri, semandiri mungkin, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ya pada akhirnya kita mau hidup si penyandang stroke itu jadi hidup yang berkualitas. Fase-fase dari rehabilitasi stroke sendiri, kita kalau di rehab ini kita bagi jadi 3 fase. Yang pertama fase akut, fase subakut, dan fase kronik. Fase akut ini fase di mana waktu awal kejadian terjadi, kemudian pasien masih di rumah sakit, masih dalam keadaan belum stabil. Nah, ini fase akut. Nah, kita mulai fase subakut setelah keluar dari rumah sakit sampai 6 bulan setelah kejadian stroke. Ini yang disebut golden period. Nah, di sini mulai terjadi pemulihan dan reorganisasi dan sistem syaraf. Waktu masuk ke fase kronik itu sudah lebih 6 bulan, pemulihan dan reorganisasi sistem syarafnya sudah terjadi, tapi sebetulnya tetap masih ada yang kita sebut plastisitas otak, kemampuan syaraf untuk dimodifikasi. Gambarannya misalnya ada seorang anak yang belajar untuk main piano. Kalau ini tidak bicara tentang stroke, kalau kita belajar main piano misalnya 3-4 jam sehari, kita terus main, tadinya kita kagum untuk mencet tuts dari pianonya, lama-lama jadi semakin terampil, semakin cepat. Nah, sebetulnya kondisi di konteks otaknya sendiri juga sebetulnya dalam jangka panjang bisa berubah juga. Sebetulnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, kita sekarang tahu bahwa sel saraf itu bisa beregenerasi, bisa ada yang disebut dengan plastisitas otak ini tadi. Caranya untuk memicu stimulasi adalah dengan kita melakukan gerakan yang spesifik yang kita mau, dengan repetisi yang banyak terus-menerus dengan intensitas latihan yang tinggi. Dengan kita melakukan gerakan yang sama yang spesifik itu terus-menerus, maka rewiring, reorganisasi dari sistem syaraf itu sebenarnya tetap terjadi, dan ini bisa terjadi sebenarnya sampai seumur hidup, tidak cuma pada saat golden period.
Hanya memang dalam golden period di fase subakut Vietnam bulan pertama itu pemulihan itu sedang lebih banyak-banyaknya. Ini sedang ini di gambar sebelah kiri saya tunjukkan gambar contoh pasien stroke yang berjalan. Biasanya pola jalannya memang jadi khas, jadi bridge gait istilahnya. Pola jalannya menjadi seperti itu karena terjadi kelemahan di satu sisi. Misalnya kalau di gambar ini di sisi kanan, bisa terjadi karena ada kelemahan, bisa keraguan ya, sehingga waktu orang itu berjalan karena kakinya mau diangkat sulit, nah akhirnya dia putar, dia bukan angkat dari kakinya tapi dia angkat dari pinggul. Tangannya juga posisi jadi gitu, karena dia tidak menunggu di sisi yang lemah tadi, jadi dia badannya miring, jatuh ke sisi yang kiri. Nah, kalau tidak ada yang mengajarkan dia bagaimana gerakan betul, kemudian dia akan ulang terus gerakan yang seperti ini. Jadi tiap kali dia berjalan polanya seperti ini, otak juga akan merespon seperti stimulus yang diberikan, seperti bagaimana dia melakukan aktivitasnya. Dengan repetisi yang seperti ini, hasilnya tidak akan tiba-tiba berubah menjadi seperti yang di sebelah kanan. Pola jalannya normal, ini kan jalan yang normal seperti ini. Jadi gerakan yang seperti ini sebetulnya pola jalan yang paling efektif. Jadi paling tidak menghabiskan energi, tidak membuat diri sakit pinggang, paling efektif. Jadi kita dengan pola seperti ini tidak cepat lelah. Masalahnya untuk pasien yang dalam posisi lemah dan kaku seperti ini, kalau kita membuat jadi berjalan seperti ini kan tidak mungkin, karena dia kan masih baru habis stroke itu tadi ya, katanya maka dia harus disupport. Kalau disupport orang yang harus membantu, misalnya tadi fisioterapisnya membantu untuk bisa dalam repetisi dan dalam waktu yang lama. Disinilah masuk teknologi robotik. Kita akan sampai ke sana. Nah, teknologi robotik ini juga sebetulnya berkembang pesat. Bukan hanya tadi ilmu pengetahuan, kedokteran saja, tapi teknologi robotik sudah mulai merambah kemana-mana. Teknologi robotik yang sudah makin tren, akhirnya di dalam dunia rehabilitasi stroke pun sudah mulai masuk tren menggunakan teknologi robotik ini. Jadi penggunaan robotik untuk rehabilitasi stroke ini sebetulnya sudah lumayan lama tertren. Kemudian ya tujuannya untuk supaya si penyandang stroke tadi bisa merasakan sense of independence, merasakan rasanya bisa berjalan mandiri lagi walaupun dia masih memiliki tadi kelemahan, supaya bisa meningkatkan kualitas. Bahkan di berbagai national guidelines untuk rehabilitasi stroke di Amerika dan di beberapa negara sudah merekomendasikan untuk penggunaan latihan pada pasien-pasien dengan stroke ini dengan bantuan robot, dan juga dikombinasikan dengan latihan yang konvensional yang lama. Jadi teknologi robotik ini tidak bisa menggantikan latihan-latihan yang konvensional, latihan-latihan, tapi dia akan memberikan banyak benefit, banyak tambahan sehingga proses pemulihannya akan jadi lebih optimal, jauh lebih optimal. Apa saja sih kelebihannya bantuan robot tadi? Ini gambar yang kita punya. Sebetulnya teknologi robotik ini sudah ada di Indonesia, di Klinik Wijaya. Nah, saya bekerja ini fotonya persis ada di Klinik Wijaya. Jadi dosis latihannya akan jadi lebih tinggi yang jelas, karena yang tadi kalau kita mau buat jadi pola jalannya betul, berarti harus kakinya diarahkan untuk pola gerakan yang benar. Nah, repetisi yang banyak, gerakan yang spesifik dari pola jalan yang benar ini hanya mungkin dicapai dengan teknologi robotik. Kalau pasien yang pasien pasca stroke baru tadi sekitar 2 minggu kalau di rumah sakit, kita minta dia berjalan, kebanyakan kalau yang berat atau yang gejalanya sedang, paling tidak kalau jalan masih harus dengan bantuan. Misalnya bisa jalan bagus, atau 100 meter, 200 meter, kalau di dalam robot ini kita bisa buat pasien itu berjalan sampai 1 kilo, sampai 1,5 kilo.
durasinya juga lebih lama, bisa non-stop berjalan 40 menit. Bisa begitu karena robotnya yang membantu. Di sini kita bisa lihat ada body weight supportnya. Jadi dia pakai rompi, kemudian rompinya itu dia angkat ke atas dan kita bisa setel ya. Teknologi tadi bisa disetel berapa persen dari berat badannya yang diangkat. Kemudian ada exoskeletonnya juga, ada robot yang langsung memegang kakinya dan ini akan langsung menggerakkan kakinya dengan pola yang benar tadi. Jadi waktu pasiennya juga mau menggerakkan kakinya pun jadi ringan, atau bahkan pasien stroke yang benar-benar kekuatannya menurun sama sekali tidak bisa bergerak, dengan robot ini dia bisa berjalan normal. Dan itu di robot tidak ceritanya, tidak bisa harus ada juga. Jadi walaupun kekuatannya sangat lemah sekalipun kita bisa buat dia berjalan sampai 1 kilo, sampai 1,5 kilo bahkan dengan durasi latihan tadi sampai 40 menit kita berikan. Kemudian yang lebih bagus lagi, walaupun sudah digerakkan oleh robotnya pasif, itu cukup bagus, tapi tentu akan lebih bagus lagi kalau pasiennya sendiri aktif. Jadi dalam setiap langkah dengan pemulihan sarafnya muncul, pasiennya bisa ikut menggerakkan aktif, robotnya bisa memberikan feedback juga. Nah, jadi pasiennya bisa diminta untuk terus aktif juga untuk melangkahkan kakinya pada dalam setiap repetisi bisa aktifnya bisa makin kita tingkatkan. Ini juga robotnya kita bisa setel sebetulnya seberapa besar kita bisa kita berikan. Nah, tapi yang sempat saya singgung dengan ada pasiennya juga aktif, robotnya juga memberikan feedbacknya real time. Jadi di sini kita lihat ada variannya. Misalnya kita minta tungkai bawah, bagian atas sih pahanya diangkat lebih tinggi. Nah, di sini ada grafiknya. Atau misalnya coba diayun bawah lututnya, diayun lebih banyak, kita bisa lihat juga grafiknya naik. Gitu. Dengan proses berjalan yang jadi normal ini juga memberikan percayaan diri mungkin untuk pasiennya, atau pasiennya jadi lebih ya tadi sense of independence sebetulnya. Jadi dari yang waktu stroke itu konsepnya saya ini orang sakit, saya mesti dilayani. Nah, itu yang mindset itu yang diubah. Jadi pasien merasa oh ternyata begini ya rasanya mandiri. Berikutnya ada juga games-games yang dimasukkan di situ. Memang konsepnya dengan memberikan games-games ini bisa memberikan tantangan juga ke pasien, sehingga pasien akan merasa ingin terus untuk latihan. Pelan-pelan tentu tantangannya ditingkatkan secara bertahap, dan games ini juga baik untuk memberikan motivasi pasien. Seperti yang tadi sudah kita sebut, durasi latihannya bisa lebih lama. Bagus untuk pasiennya bisa latihan lebih lama, tapi bisa jadi pasiennya jadi bosan. Jadi games-games ini juga untuk menambahkan motivasi. Dan proses pembelajarannya juga, stimulasi syarafnya lebih baik karena makin banyak juga aktifnya, sesi aktifnya dari pasien. Kemudian yang sudah jelas dari teknologi yang seperti ini datanya objektif sebenarnya. Jadi semua data hasil dari dilakukan oleh pasien di dalam objektif, sehingga nanti monitoring perkembangan pasiennya itu jadi lebih baik. Nah, tadi yang khusus untuk robotik di lower extremity ini ada exoskeleton ini. Jadi tadi exoskeleton itu akan membantu untuk menstabilkan pasien pada saat berdiri dan berjalan, kemudian juga dia membantu berjalan itu sendiri, dan ini juga memberikan rasa aman bagi pasien pada saat berdiri dan berjalan. Karena seperti tadi, bayangkan kalau pasien ini pasien stroke, dia punya kelemahan, dia kalau berdiri aja susah, apalagi kalau berjalan ada gangguan keseimbangan dengan dipegang oleh robotnya sendiri, pasien akan merasa lebih aman pada saat latihan. Nah, ini beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa robotik yang
dipakai pada saat berjalan dengan bantuan robotik akan lebih efektif daripada berjalan yang tanpa bantuan robotik. Nanti bisa dengan alat batu yang lain, dengan tongkat atau dengan walker atau dipegang oleh orang lain, oleh artis. Itu lebih efektif menggunakan robotik untuk pasien-pasien stroke yang belum bisa berjalan. Kalau dengan robotik gait trainer, ini juga lebih efektif untuk meningkatkan keseimbangan penyandang stroke dibanding tanpa robot. Ini salah satu robot yang dipakai untuk overground walking. Jadi dia sudah tidak di atas treadmill lagi. Kalau tadi kan di treadmill, ini tidak di atas treadmill. Ini memang bagus untuk latihan keseimbangan. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut berikutnya oleh Mas Dori. Kemudian latihan-latihan robotik ini memang memberikan hasil atau keluaran yang lebih bagus untuk pasien stroke dengan gejala fisik atau kelemahan dari ekstremitas bawah yang berat. Kemudian latihan robot untuk ekstremitas atas ini tujuannya untuk meningkatkan pemulihan dari kontrol gerak ekstremitas atas. Latihan robot untuk ekstremitas atas ini direkomendasikan. Ini juga dari penelitian banyak di Eropa sebetulnya untuk paralisis ekstremitas atas yang sedang sampai berat, karena tujuannya supaya dapat pelatihan yang intensif untuk dosis latihan yang lebih tinggi tadi. Juga dengan virtual reality, sebenarnya ini yang non-imersif virtual reality ya, dengan game seperti yang kita bisa lihat di sini, itu juga meningkatkan performa motorik. Kemudian utamanya untuk robotik ekstremitas atas ini juga untuk meningkatkan gerakan selektif. Jadi untuk gerakan satu sendi tertentu bisa dikunci juga. Kalau yang tadi di sini di bawahnya ada exoskeletonnya juga, kita bisa kunci hanya untuk latihan gerakan siku saja atau dengan twist saja atau di bahu saja. Nah, itu bisa jadi lebih bagus untuk pelatihan di dalam robot.